share screen dulu bentar ya. Ya, nanti aku kirim ke ini ya, ke Steven ya. Oke, oke. Nah, udah kelihatan ya. Udah kelihatan. Oke, selamat pagi. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di Stasa Anak. Ini aku ada operan dari Stasa Anak periode aku 22 Juni sampai 13 September. Berarti kalian tuh dari 8 20 Juli ya. Sampai sampai kapan, Steven? Kalau dari surat rotasi sampai 11 Oktober. Oh, oke oke. Oke oke. 20 Juli sampai 11 Oktober. Oke, langsung aja ya. Ini untuk bajunya sehari-hari itu pakai scrub selama seminggu. Terus pakai Snelly kalau misalkan kalian ada maju ilmiah kayak laporan jaga, laporan kasus, sama jurnal reading ya. Yang maju aja yang pakai ininya, yang pakai Snelly. Yang audiensnya nggak usah pakai Snelly. Terus ini untuk perlengkapan perang kalian. Ini alat TTV-nya itu harus lengkap dari day one. Itu kalian udah harus lengkap banget. Oximeter anak, oximeter dewasa, terus termometer yang ini ya, yang aksila. Terus habis itu tensimeternya 3 manset, yang buat dewasa, buat anak, sama buat neonatus. Terus habis itu stetoskop. Nah, stetoskopnya ini wajib gimana ya sebenarnya, tapi dicek satu-satu. Nah, kalau bukan Litman, kadang dokter Edi itu suka yang ngoceh lah kalau stetoskop kalian bukan Litman. Kayak ngomong kalian HP bisa beli yang mahal-mahal tapi stetoskop nggak bisa gitu. Ya pokoknya kalau bisa Litman lah ya, pinjem ke temennya atau siapa gitu. Terus meteran atau pita ukur ya, pen light sama palu refleks. Jadi itu alat TTV kalian ya. Apa? Iya, karena di hari pertama itu kalian bakal ada pengarahan sama dokter Edi. Nah, itu tuh bakal dicek satu-satu. Bener-bener beliau bakal minta kalian ngecek ya. Mana coba tunjukin tensimeter. Tuh, ntar kalian angkat. Tunjukin palu refleks. Kalian angkat palu refleksnya satu-satu pokoknya dicek. Nah, terus iya nih tas sling bag ya beda. Terserah kalian lah ya. Asal tas TTV. Terus softfile PPK kalian sediain lah di iPad-iPad kalian. Tuh ada di apron juga nanti. Terus softfile buat plotting. Pasti kalian masih ingat juga kan, plotting kurva WHO, ada kurva CDC. Pokoknya itu udah harus sedia semuanya karena kebanyakan kerjaan kalian di sini plotting, plotting, dan plotting. Nah, terus habis itu ini ada pengantarnya. Jadi kalau ada keperluan sama dokter itu lebih sopan kalau kalian tuh nemuin langsung. Jadi utamainlah dulu kalian nemuin dokternya. Jangan langsung WA. Kalau WA tuh paling ya emang kalau misalnya kepepet banget kalian bener-bener nggak bisa nemuin dokternya sama sekali. Jadi kalau di anak ini, kalau misalkan kalian mau maju journal reading, kalian mau maju laporan kasus, mau laporan jaga, itu kan tanggalnya udah ada semua nanti ya, bakal dikirim sama sekretnya. Nah, kalian tuh kalau udah dapet tanggalnya dari jauh-jauh hari, kalian langsung
perkenalan dulu sama dokternya masing-masing. Kan ntar dibagiin tuh kalian dapat dokter siapa. Kalian langsung berkenalan dulu pas udah dapat. Di situ kalian kasih tahu jadwal majunya kapan. Walaupun masih 2 minggu lagi, masih 3 minggu, 4 minggu, kalian perkenalan dulu aja, kasih tahu kapan majunya. Terus kalau udah siap, H-3, kalian kasihlah eh, laporan kalian atau makalah kalian. H-3 sekalian, kalian itu konfirmasi ulang buat maju eh, tanggal berapa gitu, 3 hari ke depan itu. Nah, itu pokoknya kalian konfirmasi H-3. Terus di H-1 kalian konfirmasi ulang lagi. Terserah mau kalian temuin atau mau kalian chat. Pokoknya H-1 kalian ingetin lagi kalau besok ada mau maju ilmiah apa gitu. Terus nanti di hari H pagi jam 6 kalian ingetin lagi ya. Jadi urutannya selalu H-3, H-1 dan hari H pagi. Itu kalau di anak ya. Terus kalau misalkan dokternya juga susah dihubungin atau susah dicari, kalian langsunglah hubungin sekre divisi dokter tersebut. Nanti ada operannya juga untuk sekre masing-masing divisi ya. Nah, untuk di stase anak ini ada 12 minggu atau 3 bulan. Jadi 5 minggu pertama kita di RSMH. Sebenarnya RSMH inilah yang capek-capeknya. Terus 3 minggu lanjut di Siti Fatimah. Terus 3 minggu lagi di daerah Jejaring ada Sekayu, Muara Enim, Prabu, sama Kayu Agung, tuh ya. Terus untuk 1 minggu terakhirnya itu kalian ujian balik lagi ke RSMH. Tapi 1 minggu terakhir itu kalian nggak ada jaga, bener-bener kerjaan kalian tuh ya mau ujian aja gitu, persiapan ujian. Dan kalau misalkan di 5 minggu di RSMA itu kalian masih ada, misalnya ada laporan jaga yang cancel, atau masih ada belum yang lapsus, masih ada yang bimbingan yang belum dilaksanain, itu di 1 minggu terakhir tuh masih bisa jadwalin lagi. Nah, terus weekdays, yaitu ini ada kegiatan box ya. Kegiatan box itu dari jam 6 sampai jam 12 sampai soma. Jadi kalian itu absen itu jam 6 itu udah harus terkumpul absennya. Jadi kalau gerbong kami itu seenggaknya 5.30 tuh udah pada di sini, udah pada isi absen. Jadi jam 6 itu absen tuh udah harus dikirim ke grup besar anak. Itu isinya ada, grup itu ada koas merah kuning hijau sama kakak-kakak residennya. Nanti dikirim ke situ absennya sama Steven. Nah, kalau misalkan emang belum ada yang absen, tolonglah kalian bantu absenin teman kalian yang memang misalnya ada halangan atau lagi follow up lupa absen. Itu di gerbong kami yang paling sering tuh karena kayak kan udah datang dari jam 5 buat follow up ya. Nah, itu kadang tuh mereka nggak sempat buat absen, jadi kadang diabsenin sama temennya. Nah, itu jadi kalau kalian datang buat follow up itu tergantung box kalian masing-masing. Kita kan ada 5 box ya, box A, B, C, D, E. Nah, itu beda-beda total pasien yang di follow up. Kayak misalkan box A gitu ya, aku baru dari box A itu kemarin follow up tuh sekitar 7 sampai 8 pasien gitu misalnya. Nah, itu tuh aku yang ngatur sendiri kapan aku mau datang. Nah, karena box A ini yang di follow up satu pasien ini banyak komponennya, kayak harus plotting,
harus timbang, harus hitung balance di resist apa segala macem. Nah, jadi tuh waktunya lama. Jadi aku datang ke sini tuh jam 2 udah di RSMH buat follow up. Nah, itu kalian kalau ditanya sama konsulen, ditanya ya pokoknya kalau ditanya masalah jam kalian kapan datang, kalian jangan pernah bilang jam 2 itulah. Jangan pernah bilang kalian datang itu di bawah jam 5. Selalu kalian bilang datang itu jam 5 ke atas. Karena ya kalau dokter Edi tahu kalian datang sebelum jam 5, pasti beliau bakal marah karena itu bukan jamnya koas datang ke RSMH gitu kan. Jadi kalian selalu bilang kalian datang itu jam 5 atau ke atas. Dah, kalian follow up nih misalnya, terus ada laporan jaga atau kegiatan pagi itu kegiatan gerbong seperti laporan jaga atau laporan kasus di jam 7.30. Nah, pas misalnya kalian lagi visit di jam segitu, kalian izinlah dulu ke dokternya atau izin ke kakaknya atau bilang ke koas yang kuningnya kalau kalian tuh ada laporan jaga atau enggak laporan kasus di pagi itu. Nah, nanti chiefnya itu juga harus ngechat di grup divisi itu atau box itu yang ada kakaknya kalau izin kalau misalkan ada laporan jaga di jam 7.30. Nah, kalian izin tuh kayak 15 menit, 10 menit sebelum ada ilmiah jam segitu. Kalian tuh izin sama dokternya. Terus kecuali box E. Kalau box E, kalian izin di jam 7.27. Kalau misalnya ilmiahnya 7.30. Kalian izin 3 menit sebelum ya. Kalau box E. Sisanya ya 15 menit, 10 menit sebelum mulai izin lah nggak apa-apa. Data ya. Nanti selesai ilmiah pagi itu, ikut lagi ke kegiatan box masing-masing. Cari lagi dokternya buat visit. Minta bimbingan lagi buat kegiatan box lah pokoknya. Nanti untuk kegiatan box, selengkapnya bakal dioperin sama chief box masing-masing ya. Nah, terus ini selanjutnya selesai isoma itu sampai sore itu kegiatan gerbong. Jadi kayak laporan kasus, terus bimbingan gerbong atau bimbingan gerbong tuh IT ya maksudnya. Nah, itu tuh semuanya di atas jam 12. Jadi nggak boleh dijadwalin sebelum jam 12. Karena sebelum jam 12 itu jam ya punya kegiatan box. Dan setelah jam 12 itu jam punya kegiatan gerbong gitu. Nah, terus ini nanti jam 4 selesai langsung ke pos jaga kalian masing-masing. Di sini kita ada 3 pos jaga. Ada IGD, Selincah 1, Selincah 2. Nah, kalau misalkan kalian nanti izin telat, misalnya kalian jam 4 nggak bisa ada di pos kalian jaga, kalian salah satu itu chat di grup besar. Sebenarnya bukan salah satu sih. Yang jaga di Selincah 1 itu chat di grup besar. Nanti ada template-nya kayak gimana ngechatnya. Terus habis itu masing-masing pos chat kakak yang jaga di pos itu pakai template yang sama. Kalau kalian bakal telat, gitu ya. Terus sudah kalau weekend yang jaga pagi sama sama kayak kita selainnya jam 7 sampai jam 7. Yang jaga malam juga jam 7 sampai jam 7. Nah, ini untuk hari pertama. Jadi di hari pertama ini kalian yang mana siapin perangkat stasiunnya ini buat Steven. Udah ada semua ya untuk sekretaris 1, 2, 3 sama bendara. Terus, nah ini kalian siapin lah dari sekarang jadwal jaga malam sama jaga pagi buat di Selincah 1, 2 sama IGD. Eh, yang itu si Steven itu aku bilang kalian tentuin dulu kira-kira siapa box kalian nih.
Biar kalian tahu kan box E kan, karena kalau box E itu nggak boleh jaga weekdays di minggu itu. Jadi kalau dia minggu itu box E, dia cuma bisa jaga di weekend. Nah, terus habis itu siapin biodata buat dikumpul. Itu di hari H juga, hari Senin ya, hari pertama. Itu ada biodata. Nanti aku kasih juga template-nya. Atau dikasih ntar sama Gwen template-nya. Terus ini join grup kelas yang ada residennya. Nanti Steven aku invite biar sisanya ntar di invite sama Steven ya. Terus ini ya, siapin buku coklat. Ini harusnya udah dioper sama bendahara ya buat buku coklat. Jadi buku coklat itu bakal ditanyain juga sama dokter Edi. Jadi nanti pas dokter Edi mau ngecek perlengkapan perang kalian, itu pasti bakal ditanya juga buku coklat itu. Buku coklat ya. Terus hari pertama itu nanti kalian baru datang. Kemarin tuh aku 5.30 tuh kami udah ngumpul semua di depan. Apa? Iya, jam 5 malah. Kami udah kumpul semua di depan kamar koas lantai 2 ya, di Selinca 2. Itu kami foto pakai scrub semua. Nanti ada contoh fotonya. Nah, ini untuk perangkat di gerbang aku. Kalau misalnya ada yang bingung, langsung kontak aja. Nah, ini ya. Yang penting itu yang di RSMH dulu kalian siapin ya, buat jaga. Nah, nih, kayak kalian lihat tuh ya. Tuh, box E. Di paling kanannya ditulis box E. Nah, itu tuh di minggu itu mereka nggak ada yang jaga weekdays, mereka jaganya di weekend semuanya. Oke. Oh iya, nih ya, di Selinca satu ini, di Selinca satu itu satu orang, Selinca dua itu satu orang. Yang di IGD dua, datanya bentuknya kayak gini. Biodatanya itu pakai ukuran kertas F4 ya, harus F4. Terus nanti ditempel pakai foto, pakai Snelly, foto 4x6. Jadi fotonya itu harus ditempel ya, bukan di print langsung di kertasnya. Fotonya itu ditempel. Jadi kan ada disuruh tulis pekerjaan ya. Nah, itu yang spesifik ya pekerjaan orang tua kalian, karena nanti disuruh buat ulang sama dokter Edi kalau misalkan nggak spesifik. Jadi jangan tulis kayak cuman ASN gitu. Tapi emang apa pekerjaan orang tua kalian gitu. Jadi ini hari pertama ini udah harus ada ya. Nggak ada yang ditulis tangan, ini semuanya diketik. Nah, ini grup kelas anak, ntar bakal masuk. Nah, ini ya untuk foto nama sama panggilan. Nanti dikumpulin di album grup kalian ya. Nah, ini ya buku. Jadi ini guna buku coklat ini cuman buat isi status pasien. Jadi eh, identitas pasien nanti ada lah contohnya lah, identitas pasien, terus SOP. Ya ini sih kami sih lihat di SIMRS ya. Jadi S-nya kalian tulis, O-nya apa, A-nya apa, P-nya apa. Itu kami dari SIMRS. Tapi kadang kami juga langsung juga pasien langsung. Jadi minimal satu box itu kalian ngerjain 2 status di buku ini. Jadi total ada 10 pasien yang kalian tulis di buku ini. Itu arahan dokter ini. Jadi satu box kalian carilah 2 pasien buat ditulis di buku ini, buku coklat.
Kalau kemarin sih kami diminta minggu ketiga dikumpul. Tapi sampai sekarang nih aku belum ngumpul dan beliau juga nggak ada minta ya. Jadi ya nggak tahu ya gimana. Nah terus ini untuk eh, hari pertamanya ini di jadwal itu nanti bakal ada kuliah pengantar dulu sama dokter Indrayadi dan dokter Edi. Jadi sama dokter Idi itu, jadi dokter Idi ini ketua bagian anak. Nanti beliau bakal bakal ngasih pengantar stase. Terus nanti dokter Edi ini eh, Komdik ya, Komisi Pendidikan, beliau bakal ngasih pengarahan ke koas. Itulah yang bakal kalian dicek-cek nanti. Nah, ini ikutin kegiatan box itu seperti biasa ya. Terus setelah itu kegiatan gerbong. Nanti biasanya di hari pertama setelah kalian selesai kegiatan gerbong itu bakal ada pengarahan dari kakak residen. Entah itu Kak Anti, Kak Tata, atau Kak Tami. Kak, Kak Tata sama Kak Tami sih mungkin karena Kak Anti masih stase di daerah. Nah ini absen harian tiap hari ya, tiap pagi. Sebelum jam 6 itu udah dikirim ya ini ya absennya, Chief. Jadi nanti ada cara ngirim absennya di grup. Ada harus foto nurse station di bawah. Terus yaudah ini ya sama lah ya ikuti kegiatan box. Nah di kegiatan box nih visit ya dari follow up pagi itu. Terus kalian ikutin visit dokternya. Jadi nanti kalian di grup tuh selalu infoin lah. Kalau misalnya kalian ngelihat ada konsulen lain atau dokter lain, kalian kabarin langsung di grup kalian. Ada dokter ini di Selingca satu, dokter ini Selingca dua, kalian kabarin. Walaupun itu bukan dokter divisi kalian, kalian kabarin biar temennya yang lain tuh dapat info dan bisa ikut visit dokter itu. Ya kalian saling bantu aja pokoknya. Terus ini bimbingan box ya, bimbingan box ntar ya diatur sama chief boxnya masing-masing ntar pas operan ya. Terus journaling ya, journal reading. Jadi walaupun journal reading ini udah ada jadwalnya, tapi journal reading ini bukan kegiatan gerbong ya. Journal reading ini kegiatan box. Jadi journal reading itu dilaksanakan harusnya sebelum jam 12. Tapi kadang emang ada dokter yang mau journal reading itu maunya di atas jam 12. Nah itu kalian harus konfirmasi ke chief kalau misalnya kayak gitu. Karena ntar chiefnya udah ngejadwalin bimbingan gerbong, tapi kalian udah ACC bimbing apa journal reading sama dokter di box itu. Kalau bentrok, ya ntar yang journal reading harus kalah. Ntar dokternya ngambek. Ntar kalian nggak bisa maju jurding apa segala. Wah udah ribet tuh pokoknya. Jadi pokoknya kalau misalkan emang dokternya kekeh mau maju journal reading itu setelah isoma, kalian tektokan dulu sama chief ya, sama Steven. Oke. Jadi pokoknya journal reading itu jadwalnya itu pasti pas kalian lagi di box tersebut. Contoh, kalian nanti dapat journal reading itu sama dokter Dian Puspitasari. Nah, beliau itu kan di box A. Nah, kalian pas bakal maju itu nanti pas kalian di box A. Nggak mungkin kalian majunya pas kalian lagi di box lain. Jadi nanti kalau box itu gerbong, terus nanti ada ujian dan ujiannya itu nanti ya ntar pas lebih detailnya pas lagi operan box ya. Sudah ya, ini kegiatan gerbong, bimbingan sama lapsus. Nah ini ya Steven buat foto ininya, foto absen pagi.
kira-kira kayak gini. Jadi nurse station yang birunya itu tuh harus kelihatan. Nah, ini ntar hari Senin kan masih aku yang ngirim ya. Nanti kamu kopas aja formatnya gimana. Oke, gitu. Oke. Terus, nih ya, jadi untuk prioritas kegiatannya, kalau kegiatan gerbong, itu yang prioritas itu ya ini, kegiatan gerbong dulu sebenarnya. Jadi kayak laporan jaga, laporan kasus, bimbingan umum, apa bimbingan gerbong ya. Ini prioritas nomor satu kegiatan gerbong tuh. Jadi kalaupun pagi-pagi jam 7.30 kalian lagi kegiatan box, tapi ada yang laporan jaga atau laporan kasus, kalian harus izin buat ikut karena kegiatan gerbong itu prioritas pertama. Terus prioritas kedua itu kegiatan box ya, journal reading, bimbingan box, visit, dan itu di jam box ya, jam 6 sampai jam 12. Tapi kalau misalkan harus lewat dari itu, kalau misalkan kata Steven, oke kosong, jam 1 misalnya kosong gitu ya, nggak ada bimbingan gerbong. Nah, kalian boleh tuh kalau misalkan dokternya mau minta maju jording jam 1, nah ya kalian maju aja karena nggak ada kegiatan gerbong kan. Makanya selalu konfirmasi dulu ke Steven. Kalau misalkan ada kegiatan box yang lewat dari jam 12. Nah, terus sama ini kegiatan individu itu pemeriksaan fisik doang sih sebenarnya kalau yang individu. Jadi pemeriksaan fisik ini kalian nggak bakal dapat tanggal kapan maju. Bebas kalian mau maju kapan aja. Jadi kalian kejar lah dokternya secepat mungkin. Jadi nanti kalau PMVIS tuh ya kalian ntar berdua PM entah Ah, itu Git, suaranya putus-putus, Git. Gitu. Agak disuruh nge-lag gitu mungkin ya gitu. di langsung sorry sorry tadi terakhir sampai mana ya? Sampai pemvis. Oh ya, oke, terus udah PMVIS kan. Jadi kadang tuh nggak bisa maju di hari Jumat jam 1 itu. Jadi kebanyakan dokter tuh malah minta, bahkan ada yang PMVIS weekend, ada yang PMVIS tuh udah mau maghrib, atau enggak minta PMVIS lagi jam box itu ada juga. Jadi nah kayak Nisa jam 9 malam bayangin. Jadi nggak nentu PMVIS tuh. Jadi kalau khusus PMVIS kalian benar-benar harus tahu ada nggak jadwal box di hari itu, di jam itu, ada nggak jadwal gerbong di jam itu, di hari itu. Jadi harus benar-benar kalian atur sendiri lah masalah PMVIS itu lebih absurd lagi. Nah, terus ini ya laporan jaga. Laporan jaga itu setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat ya, dimulai jam 7.30. Kalian bakal pakai ruang belajar ada di lantai 5 ya. Buat yang maju itu pakai Snelly. Jadi misalnya laporan jaga, nah hari Selasa itu laporan jaganya full English. Jadi kalian harus ngomong berbahasa Inggris. Contoh ya, kalian jaga hari Selasa. Yang jaga Senin malam itu yang laporan jaga. Jadi yang jaga Senin malam itu, yang jaga di IGD, itu kalian carilah pasien.
kalian tanyalah kakaknya. Kalau misalkan kalian ngerasa, misalnya udah ada diagnosis nih, kalian pastiin lagi karena kalau ya anggap anggap ya diagnosis kakaknya salah. Terus kalian yang ngikutin diagnosis kakaknya. Kalau misalnya salah, ya kalian tetap kena marah juga walaupun itu kakaknya yang ngediagnosis. Jadi ya itu pilihan kalian masing-masing lah ya. Terus habis itu kalau misalkan ada pemeriksaan fisik yang kurang dari swab kakaknya, ya kalian ya buat sendiri aja. Atau enggak ya kalian langsung periksa aja itu pasien yang di IGD. Kalian kalau ngerasa ada pemeriksaan yang kurang, misalkan dia anak ini diagnosisnya DBD gitu ya. Nah, kriteria diagnosis DBD itu apa aja gitu. Nah, kalau misalkan ada kriteria diagnosis yang belum dilakuin, nah kalian lakuin aja. Biar nanti laporan jaga kalian nggak kena bantai. Jadi emang jelas gitu. Pasien ini didiagnosis ini karena temuannya apa aja gitu. Nah, itu bebas dan kalian kalau mau periksa pasiennya, izin aja sama kakaknya. Bilang buat jadiin laporan jaga. Nah, terus nanti kasusnya itu kalau udah dapat pasien yang di IGD, kasihlah semua ke Selinca satu, Selinca dua yang jaga di situ. Jadi nanti kalian buat PPT bareng-bareng. Misalnya yang di Selinca 2 suruh bikin template-nya, nanti kalian bareng-bareng isi gitu. Gitu ya. Nah, ini kalian buat PPT aja ya, nggak usah buat laporan kalau buat laporan jaga. Nah, nanti pas paginya jam 7.20 jam 7.15 atau 7.10 kalian izin dari kegiatan kegiatan box ya, izin mau nyiapin ruangan buat laporan jaga di lantai 5. Nah, yang siapin ruangan ini harus orang yang mau laporan jaga. Jangan chiefnya, jangan orang lain, harus yang mau laporan jaga yang nyiapin ruangan. Itu harus disiapin mic-nya, proyektornya, laptopnya, HDMI, absen laporan jaga ya, yang segerbong, absen segerbong, itu nanti minta ke sekre 2 ya. Terus minta lembar penilaian jaga kalian, sama ada yang nungguin dokternya satu di lantai 4 buat jemput dokternya kalau ada. Dah, terus habis itu ntar kalian presentasiin. Setelah itu kalian buka sesi tanya jawab. Biasanya 1 sampai 2 sesi. Terus setelah itu baru kalian feedback dokternya. Jadi setiap kalian mau maju, entah itu laporan jaga, entah itu lapsus, apapun itu, selalu sedia pertanyaan bodong. Biar kalian tuh langsung sesi tanya jawab langsung angkat tangan gitu. Jadi selalu siapin lah pertanyaan bodong ya. Dan pertanyaan bodongnya harus yang berbobot. Jangan asal kopas terus minta GPT buat cari pertanyaan karena pertanyaan bodoh tuh kadang atau pertanyaan yang terlalu simpel kalian yang bakal kena sama dokternya ntar. Nah, ini nanti buat labjak itu nanti dikirim sama sekre bagian anak untuk nama-nama supervisornya masing-masing. Nanti buat hari Selasa tanggal sekian sampai Jumat tanggal sekian itu udah ada nama dokternya ya. Dan seperti yang aku bilang tadi, hubunginlah dokternya dari Hamin 3 ya. Hamin 3, Hamin 1 sama hari H. Ya. Hari H tuh jam 6 pagi ya. Nah, jadi kalau misalkan di Hamin 3 kalian hubungin dokternya nggak bisa. Nah, itu kalian hubungin dokter yang listnya di bawahnya dokter itu. Di jadwal itu. Jadi misalnya di list itu hari Selasa dokter ID. Terus di hari Kamis listnya itu dokter Azwar Aruf.
Nah, kalau misalnya dokter I di cancel, kalian chat yang bawahnya, dokter Azwar Aruf berarti. Gitu ya. Terus habis itu kasusnya bebas. Kalian mau ambil dari GD atau Bangsal, pokoknya sesuai kesepakatan masing-masing. Tapi so far sih kami selalu dari GD kasusnya, nggak pernah kami ngambil dari Bangsal. Terus nih ya, buat hari Selasa bahasa Inggris. Semuanya bahasa Inggrisnya dari PPT, presentasi, cara presentasi, kalian ngomong bahasa Inggris, sampai sesi diskusi, tanya jawab, semua pakai bahasa Inggris dijawabnya. Ini untuk laporan kasus. Laporan kasus itu kalau di jadwal itu start di minggu ketiga mulai ada laporan kasus. Jadi itu hari sama jamnya udah diatur ya sama jadwal dari sekrenya. Tempatnya juga sama di luar ruang belajar lantai 5. Tapi kadang beberapa itu ada yang dokter minta di conference. Ntar kalian atur aja sendiri. Sama yang mau presentasi pakai Snelly. Nanti setiap kalian dapat laporan kasus. Kalian dapat nih misalnya di jadwal kalian dapat sama dokter Julius. Kalian harus ngehubungin koas yang sebelumnya dapat dokter Julius. Nah, aku sama Nisa yang dapat dokter Julius nih, gerbong aku. Nah, kalau misalnya gerbong kalian ada yang dapat dokter Julius, langsung hubungin aku atau nggak Nisa buat minta operan, gimana dokternya, biasanya harus apa, kasusnya apa, bla 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 bla, minta contoh template apa namanya, template laporan kasus kami. Pokoknya kalian harus tanya-tanya ke gerbong sebelumnya yang dapat dokter yang sama. Nah, jadi nanti laporan kasus itu bisa pagi, bisa siang. Kalau pagi itu biasanya cuma di hari Senin sama Rabu. Sisanya itu selalu siang ya, jam 1, jam 2 pokoknya. Jam 1 sampai jam 2 itu jam laporan kasus sih kalau di jadwal. Udah, itu kalian sama, siapin juga absen laporan kasus hari ini, salah ini ya. Maksudnya laporan kasus ya, lembar penilaian laporan kasus kalian masing-masing itu pakai lembar nilai FV2. Nanti ada kalian tanya aja ke sekre kalian ya, sekre 2. Terus sama juga ya, ntar ada sesi tanya jawab, dua, dua sesi biasanya sama feedback. Tapi kadang ada juga kayak DPS tuh, Dokter Dian Puspitasari. Kemarin kami satu gerbong harus nanya semua. Jadi nggak ada sesi-sesian. Pokoknya dari ujung sampai ujung harus nanya semua satu-satu. Jadi semangatlah kalian yang dapat lapsus sama dokter DPS. Nah ya, nih operan dulu ya sama kawan-kawan gerbong sebelumnya. Terus kalian nanti langsung kenalan sama dokternya. Tanya kasusnya kira-kira apa. Biasanya sih dokternya tuh ngasih pilihan kasus. Ini di sini ada pasien ini, pasien ini, pasien ini. Tapi kemarin aku sama Nisa itu disuruh cari sendiri kasusnya. Jadi aku nanya ke gerbong sebelumnya, katanya sih cari pasien gizi buruk ya udah. Akhirnya aku sama Nisa cari pasien, aku cari 3 sampai 5 pasien, terus aku ajuin ke dokter Julius. Ntar dokter Julius yang milih mau pasien apa gitu. Tapi kalian juga ajuinnya juga jangan cuma ajuin diagnosis sama nama, kalian ajuin umur apa ada umurnya berapa, terus gejalanya apa segala macam bla bla bla. Nah, terus lanjut ke journal reading. Ini koordinasi sama dokter masing-masing ya. Dan itu pasti dokternya pasti lagi di box kalian saat itu. Nah, ini udah mulai dari minggu kedua journal reading ya. Tempatnya itu bisa di Konica, bisa di Konfre, bisa di ruang belajar kita lantai 5. Sama ini buat presentan pakai Snelly. Terus koordinasi ke dokternya.
Sama ini ada laporannya ya buat journal reading. Nah ini dikasih sama ya H-3 kalau udah selesai kasih dokternya lah H-3 itu. Kalian siapin makalah sama PPT. Nah makalah ini kalian kasih H-3. Oh ya, aku ada lupa ya. Buat laporan kasus, laporan dan PPT itu kalian kasihlah ke grup gerbong. Jadi biar teman-temannya baca semua dan dikasihnya tuh jangan terlalu dekat. Kasihnya tuh seenggaknya H-1 deh. Kalian kirim ke grup gerbong ya. Biar temennya pada baca. Karena kemarin kami tuh sempat ngasih kayak beberapa jam sebelum maju. Nah itu dokternya tuh marah banget karena beliau mikir kayak kalian pelit ilmu jadinya gitu. Ya pokoknya marah lah, marah besar jadinya. Jadi kalau udah dari awal mood dokter itu jelek tuh sampai akhir tuh nggak enak jadinya. Oke, udah ya, ya kayak gitulah. Ini ya sebox ya. Kalau journal reading tuh box-box kalian dong. Nah terus ini pemeriksaan fisik. Ini tadi udah aku jelasin juga ya. Ini lebih fleksibel. Nah ini kalau pemeriksaan fisik ini ada lembar pemfisnya. Khusus pemfis tuh jadi ada checklist pemfis. Ntar minta juga sama ininya, ya, sama bendahara atau sama sekrenya. Nah, ini ada 5 box ya. Box A itu NPM, GAH, Neuro. Box B Respi, Ali PPT. Box C TKPS Etia. Box D Neonatologi dan Perinatologi. Terus box E Endokrin, Hemato-Onko, Kardio, sama Nefro. Nah, ini kalian kalau bisa sebelum mulai box tuh kalian belajarlah dulu apa target belajar di box itu. Terus sama Chief dijelasin kok. Chief box ya maksudnya. Nah, ini untuk belajar NPM ini. Nah, ntar kalian baca sendiri lah ya. Ntar kalian buka-buka aja ini. Nah, ini ada lembar penilaiannya FV1 sampai FV7. Jadi FV1 itu buat penilaian box ya. Buat tiap box itu ada penilaian lembar FV1. Terus FV2 ini kalau kalian maju laporan kasus, nah lembar penilaian mahasiswanya itu pakai FV2. Terus buat journal reading itu kalian pakai FV3. Terus buat khusus box C itu ada lembar FV4. Terus sisanya ntar ya operan beda lagi lah ini. RSSF daerah ujian kasus itu 5 sampai 7. Nah, kalau buat laporan jaga itu nggak pakai FV ya. Kalau laporan jaga itu penilaiannya itu ada sendiri kertas khusus laporan jaga. Nah, ini dokter-dokternya nah. Ini divisi NPM itu udah aku taruh juga ya. Nama sekrenya ada di atas sama nomor teleponnya. Ini ada Dokter Julius. Nih Dokter Julius nih baik, baik banget. Aku, iya, jadi Dokter Julius nih jualan esteller. Ruangan beliau itu ada di aula belakang. Apa namanya? Kantor nggak sih? Iya, kantor. Satpam belok kanan. Iya, pokoknya kalian Enggak. kalau tahu yang pintu masuk aula yang dari FK belakang tuh, itu kalian belok kanan tuh ada kantor kan. Nah, itu ada pintu tuh di sebelah kiri. Itulah ruangan Dokter Julius. Kalian yang mau maju sama Dokter Julius atau mau apa, sering-seringlah beli es teler di dalam ruangannya. Nah, terus dokter Mbata, nggak tahu ya. Nggak lagi ketemu. Iya, nggak ada. Kami nggak ketemu lagi sih dokter Mereta ini nggak tahu. Nah, ini dokter Hasri. Dokter Hasri ini baik, ya baik sih. Nggak. Dia suka ngajak bercanda koas. Tapi kalian ya intinya attitude sih kalau di anak nih. Kalian benar-benar harus attitude harus benar.
karena ya gerbong sebelumnya itu tuh ada yang dia tuh aku juga kurang ngerti ya kenapa ya masalah attitude pokoknya. Tapi jadinya dia tuh mau maju sama dokter Hasri itu disusahin. Kayak dokter Hasri itu sampai ngomong kayak kalau kau bermain sama aku bermain juga sama kau. Jadi ya attitude lah intinya lah ya. Tapi baik sebenarnya dokter Hasri ini nih. Dokter Sri Kusuma, dokter Soma ya. Ini juga menurut aku baik sih. Tapi kalau maju emang beliau kritis, tapi baik. Nggak nggak yang marah-marah enggak sih. Santai banget orangnya dokter Soma ini malah. Susah dicari, Nah, gaib. goib tapi dia tuh susah banget dicari. Jadi kalau misalnya ada jadwal bimbingan sama dokter Soma, kalian yang mau maju-maju tuh kejarlah setelah bimbingan itu. Karena aku sama Nisa maju sama dokter Soma tuh juga itu kami bisa ketemu beliau tuh ya itulah mau pas habis bimbingan. Terus ini ya. Nah, ini neurologi ada dokter RM Indra, dokter Rita, sama dokter Iki. Ya, yang perlu diwaspadain itu dokter RM Indra. Beliau ini, gimana ya jelasinnya? Dia tuh sangat sangat luluh terhadap wanita. Jadi kalau bimbingan dia, kalau bisa kalian yang wanita-wanita duduklah di depan. Karena dia gaya kalau sama yang cowok mudah bad mood dan enak ya. Terus kalian harus cepet-cepet lah pokoknya sama Ermindra nih. Misalnya bimbingan box, kalian siapin lah konektornya. Dia tuh ada konektor khusus, ada dari VGA ke HDMI. Kalau nggak salah ya, aku lupa sih. Jadi kalian harus cepet-cepet. Mic udah harus disiapin, proyektor udah harus disiapin. Jangan ada yang telat. Jadi harus gercep lah sama dokter RMI karena di box-box sebelum di gerbong-gerbong sebelumnya dia tuh ada ngamuk sampai ngomong kata-kata kasar, ngambek berminggu-minggu karena kok asa lelet atau apa gitu aku lupa. Jadi ya hati-hati lah RMI ini ya. Tapi gini ya, apa yang aku operin yang dokter serem bukan berarti kalian kayak takut hubungin dokternya. Enggak, jangan. Hubungin tetaplah hubungin. Kalau kalian hubungin sopan, dokternya juga pasti baik-baik aja. Aku juga hubungin dokter RM Indra, cara malah jawaban beliau ke aku tuh normal, nggak yang cuek-cuek banget. Tapi emang in some case kalian harus gercep gitu kalau sama dokter tuh. Terus ini dokter Rita ya, dokter Rita, aku juga belum banyak berhubungan sama beliau sih, karena aku belum lewat box A. Jadi nanti ya dioperin lah sama ininya ya, sama Chief Box ya. Atau enggak kalian kalau bingung tanya aja ke Chief Box yang udah lewat box A. Tapi dokter itu kayak aku nggak pernah denger ada apa-apa sih. Nah terus ini dokter Iki ya. Dokter Iki baik sih, baik banget malah. Tapi kalau kata kawan aku, kalau beliau lagi ngejelasin, kalian jangan defensif. Maksudnya defensif tuh kayak beliau lagi ngejelasin kalau misalnya kesalahan kita apa, nah kita tuh jangan kayak iya dok tapi saya, nah nggak usah. Beliau nggak suka kalau kayak gitu. Tapi baik 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 banget dokter Iki ini. Aku bahkan pernah push rank ML bergame-game semalaman sama beliau. Terus ini divisi Respi box B ini ya. Ini ada dokter Vivi sama dokter Azur Aruf. Dokter Vivi real ini dokter baik banget, nggak pernah marah. Bahkan gerbong aku tuh ada ya yang kerjanya tidur mulu, nonstop tidur itu tuh. Bener-bener, aduh itu nggak ada obat itu tidur terus kerjanya. Nah itu dokter Vivi itu selalu ngegepin dia tidur dan dia tuh malah khawatir karena
malah ngediagnosis yang tidur itu, ngediagnosis ada OSAS atau ada apa aku lupa gitu, disuruh ngadep ke dokter neuro katanya. Pokoknya ini beliau ini baik banget, tapi tetap kalian harus ya sigap lah, gercep lah. Beliau ini kalau bimbingan ada mic-nya tersendiri, jadi kalian ntar bakal sering eh, berhubungan sama sekretnya kalau sama dokter Vivi ini. Dokter Vivi tuh buat kalian yang baru lihat itu mukanya tuh judes abis. Jadi tapi kalian nggak perlu takut. Sebenarnya baik beliau tuh. Cara ngomongnya lembut. Ya nggak pernah marah sih. Aku nggak pernah lihat beliau marah. Terus Azora Aruf, dokter Azora Aruf nih baik sih. Menurut aku baik. Tapi kalau visit beliau nanya-nanya banget. Jadi buat yang di box B, kalau dapat pasien dokter Azora Aruf, kalian ceklah bener-bener. Jangan cuma TTV, kalian cek eh pemvis toraks yang wajib tuh ya. Stem framitus, kalian inspeksi toraks. Itu bakal ditanya tanya banget. Belajarlah tentang TB, tentang pneumonia, bronchopneumonia, pertusis. Itu tuh bagian dia banget. Dan kalau misalkan emang kalian nggak ngelakuin, jujur, jangan bohong. Karena kalau kalian ketahuan bohong, dia pasti murka banget. Dokternya cukup kritis ya, dokter Arif nih, tapi baik kok. Nah, lanjut. Nah, ini dokter Edi Novery ya. Ini komdik kalian, komdik anak. Ini yang bakal ngecek itu satu-satu kalian ya. Ini masih di box B ya, alergi imunologi. Dokternya agak agak nyenyes sih sebenarnya. Tapi baik, tapi agak nyenyes sih gimana ya. Ya masih oke lah, nggak yang masuk ke zona merah. Terus habis itu lanjut dokter Yusmala. Dokter Yusmala ini aku udah nggak pernah lihat sih jujur. Aku sekali dokter Yusmala tuh bimbingan doang. Mereka nggak ada di kegiatan box. Terus habis itu ini dokter R. A. Mirna, dokternya baik juga dokter Mirna. Dia kritis dokternya, tapi baik kok. Nah ini dokter Yulia juga menurut aku ini baik banget. Ini masih di box B ya. Pokoknya baik lah dokter Yulia. Bahkan aku pernah belum nyiapin proyektor, terus dia udah masuk, terus dia keluar lagi. Aku kira dia ngambek kan, ternyata dia ya udah pas aku temuin aku udah panik. Tapi kata dia ya dia cuman ngomong lain kali ini udah terus masuk lagi kelas. Baiklah pokoknya. Terus dokter Mila, beliau sekarang sih pakai hijab ya. Ini juga baik banget dokternya kalau visit juga nggak pernah nanya-nanya. Terus kalau kita nggak bisa jawab ya udah dia diem dong. Tapi kalau ilmiah katanya beliau ini sangat-sangat menyecer mahasiswa. Ini TKPS ya box C, dokter Yudianita. Kemarin sih jujur dapetan dokter Yudianita. Tapi kalau dari awal sebelum jam 7 putus-putus ya? Iya, agak putus-putus tadi barusan. Sebentar ya. Sekarang masih nggak? Udah lancar. Oke. Tadi terakhir yang putus-putus di mana? Di dokter Yud. Oh, dokter itu oke. Nah ini dokter Yudianita, aku kemarin nggak kedapetan sih. Tapi kalau dari operan teman-teman itu, beliau tuh nggak suka banget kalau misalnya kalian telat. Jadi 8.30 kalau kalian belum selesai laporan jaga, kalian menurut aku kalian izin lah sama supervisor dokternya ya, dari sebelum 8.30 itu. Karena
di gerbong aku ada yang telat. Terus habis itu beliau nggak mau nguji apa maju ujian box itu. Jadi mereka ngutang itu jangan sampai. Sama kalian harus hatam growth chart. Plotting itu kalian udah harus hatam sama dokter Yedianita. Mati kalian kalau nggak. Terus habis itu dokter Rismar ini udah pensiun juga sih. Sebenarnya kompetensi dokter Rismar ini lebih ke ini kayak M-chart, M-chart R, terus ya yang form-form itulah pokoknya yang buat diagnosis ADS segala macam. Tapi tetap semuanya kalian juga harus bisa kalau dokter Ismar ini. Terus dokter Zaki baik sih menurut aku. Aku kemarin agak bego-bego juga jawab dia ketawa-tawa aja sih. Suka ngajak bercanda juga. Baik sih dokter Zaki. Terus habis itu nih Etia masih box C ya. Dokter Silvi udah nggak ada lagi, udah pensiun. Aku udah nggak ketemu lagi di Jambox, cuman bimbingan doang. Dokter Desti baik, sangat-sangat berdiskusi sama beliau. Jadi kalau bisa kalian belajarlah dulu biar diskusinya tuh lancar gitu. Karena dia suka kalau diskusi lancar. Terus Dokter Indra ini juga baik banget, nggak pernah nanya sama sekali. Orangnya santai banget. Jadi kita kalau ikut visit ya ikut aja deh. Terus ini net apa neonatologi. Ini box D ya. Ini dokter Indrayadi. Ini kalian nih harus agak hati-hati sama dokter Indrayadi karena salah dikit tuh dia nyerocosnya tuh bisa panjang. Kayak kemarin ada yang apa namanya mau hitung SPO2 neonatus, tapi jendelanya dibuka semua. Kan harusnya ada jendela kecil tuh. Nah itu beliau bakal ngoceh itu. Hmm. Terus dokter Afifa ini juga baik banget. Baik lah pokoknya. Nggak ada masalah apa-apa. Terus dokter Atika juga sama baiknya, baik banget, nggak ada masalah apa-apa. Terus endokrin ini dokter Yulis kayak so far sih aku baik sih, tapi nggak tahu katanya beliau kalau nanya tuh sangat-sangat detail dan ya agak susah dijawab. Apalagi bagian endokrin, endokrin tuh susah itu materinya. Tapi hmm, nggak ditanya-tanya sih sama dokter Yulis. Dokter Diawati juga nggak ditanya-tanya ya. Ya. Tapi kalau jaga poli jangan izin isoma. Nah, Tunggu iya. sampai selesai. Kalau di endokrin, mau sama dokter Yulis, mau sama dokter Adityawati, kalian harus tunggu sampai selesai. Bahkan kadang, kadang ya, pernah ya ada yang nggak istirahat jadinya karena belum selesai. Tapi baik dokter ya, nggak nggak gimana gimana. Nefro ini ada dokter Hertanti, baik juga. Paling kalau visit suka nanya-nanya sih, lumayan banyak nanya sih masalah terkait ISK, NS, SNA. CKD dokter sampai itu Aki dan Oh iya, CKD. CKD, AKI itu ya. Baik tapi dokternya. Nah, sama dokter Eka Intan. Ini nanyanya gokil ini. Ini gila nanya-nanyanya nih. Sampai diem-diem tuh ditanya terus. Jadi kalau kalian bisa jawab, ditanya lagi sampai kalian diem pokoknya. Oh, benar-benar lumayan capek lah visit sama dokter Eka Intan. Apalagi ini kecil-kecil cabai rawit dia tuh. Jalannya cepet banget. Terus kardiologi ini ada dokter Yosi ya. Dokter Yosi ini operan yang terpenting. Kalau ketemu beliau di jalan, beliau lagi mau ngapain segala macam, jangan pernah kalian stopin beliau buat konfirmasi terkait ilmiah atau apapun itu. Karena dia nggak suka kalau misal kalian stopin dia lagi ngelakuin kegiatan gitu. Dia nggak suka banget. Jadi
kalian bener-bener harus lihat dia lagi kosong. Bahkan dia lagi main HP, terus kalian ajak ngomong tuh terkait ilmiah, dia nggak suka gitu. Jadi harus harus ada banget waktunya, emang susah buat lihat dokter Yos itu emang lagi kosong gitu. Kayak misal lagi di pantry atau apa segala macam gitu. Nah, terus ini ada dokter Yanova. Nah, Ini ini last enemy kita, ya bukan enemy lah, ini pengajar kita lah. Bercanda ya. Nah, ini dokter Dian Puspitasari. Mungkin kalian udah sering dengar juga namanya. Jadi ini yang paling harus dijaga moodnya. Kalian harus sigap-sigap banget kalau beliau minta apa-apa. Nggak usah mikir, pokoknya lakuin ya. Nggak usah lelet. Kalau misalnya bimbingan beliau, jadi kalau di ruang belajar kita tuh nanti ada tembok gitu di tengah-tengah. Nah, kadang yang duduk sebelah kanan itu, sebelah kanan agak belakang, itu tuh nggak kelihatan sama dokternya kalau dokternya di sebelah kiri. Jadi kalau misalnya beliau ada bimbingan atau laporan kasus, kalian semua harus terlihat mukanya. Nggak, harus yang terlihat. iya, kalian harus duduk tuh, tempat duduk kalian, kalian tuh kelihatan sama dokter DPS. Nggak peduli kalian nggak bisa lihat slide atau enggak, yang penting beliau bisa ngeliat muka kalian. Itu ya. Sama ya itu yang masalah apa laporan kalian tuh harus dikirim ke teman-temannya di grup kalian. Itu tuh dokter DPS tuh. Jadi dari H-1 tuh seenggaknya kalian udah kirim kasih ke grup. Nah, paling itu sih, beliau visitnya pagi, dan kalau misalnya kalian nggak bisa jawab pertanyaannya, kelihatan kayak dia tuh apa ya, kayak aduh masa kelas nggak bisa sih, yang kayak gitu tuh. Nah, terus next dokter Dewi Rosaria Ayu, baik banget sih dokternya. Aku malah suka kalau ditanya sama dokter Dewi karena dia tuh ngelatih cara, misalnya kayak ngitung rumus dari PRC atau apa segala macam. Tapi kalau kita nggak bisa juga ya udah diajarin sama dia. Dah, ini nomor sekret divisinya aku taruh lagi di sini ya. Tadi udah ada aku taruh ya di setiap set apa slide. Ini nomor-nomor kakak residennya. Sebenarnya lebih banyak nomor kakak residennya ya. Nanti minta aja. Nanti kita buat grup merah sama kuning kok. Dah, mungkin itu aja sih dari Berbong Steven. Apa ada yang mau ditanyain nggak? Eh, kalau dari labjaknya itu ada, boleh di-share nggak gitu? Contoh labjak, terus labjak yang bahasa Inggris juga gitu. Eh, Nanti kan mereka lajak minggu pertama bareng kita juga. iya Kan sih. nggak Kalian ter labjak minggu pertama kan bareng kita tuh, Iya. bareng kami. Nanti sekalian, aku nggak nyimpen sih jujur labjak. Selesai labjak pasti aku hapus. Dan aku juga nggak kebagian. lihat beda Hmm. kita nanti. Iya, ntar kalian lihat dulu aja yang punya kami. Ntar kalau misalnya aku nyimpen, aku PC ke kamu aja Steven ya. Oke, oke. Misalnya. Itu Dit, mau nanya, ngecek dosen harus mengikuti informasi. Apa tuh? itu untuk labjeknya itu jadi eh yang eh, satu pasien aja kah untuk di ini kan dipresentasikan? Apa? Aduh, Kata dia satu mana? pasien aja kah yang dipresentasi. Oh, iya satu pasien aja. Jadi yang di IGD ambil satu pasien.
terus ntar dibuat PPT-nya, presentasiin. Oh iya, aku lupa masalah ngechat atau hubungin atau ketemu sama dokternya. Haram bagi kalian. Tapi ini buat yang ini ya, buat yang lapsus, jurding, sama bimbingan yang udah ada jadwalnya kapan kalian maju. Yang udah ada jadwal kapan kalian maju itu, kalian jangan pernah hubungin dokternya. Ada kata-kata, apakah dokter berkenan, apakah dokter bisa, nggak apa-apa. Nah, terus karena itu tuh dari jadwalnya, jadi kalian nggak boleh kalian bilang kesediaan dokternya. Itu marah banget dokternya kalau misalnya kalian tanya kesediaannya. Karena mereka mikir, kan udah di jadwal, kenapa harus nanya kesediaan kami gitu. Jadi kalian ngechat itu langsung izin konfirmasi dokter. Menurut jadwal bla 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 bla, dokter terjadwal bla 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 pada tanggal bla 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 bla, hari bla bla bla, jam bla 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 gitu. Nanti template-nya template juga udah aku kasih ke Steven kok. Dah, ada lagi nggak yang mau ditanya? Nah, balik. Wajar nunggu kau keluar dulu. Git, Udah jelas yang mau nanya Git, Oh iya. Apa tuh? kedengeran nggak suaraku? Ya. Kedengeran? Itu yang laporan jaga tadi tuh yang ngechat tuh yang mau maju kan atau siapa? Buat ngechat Oh dokternya. iya. Buat yang buat yang ngechat dokternya itu yang mau maju laporan jaga. Bebas mau yang IGD, mau yang diselincah. Pokoknya kalian atur lah siapa yang mau ngechat dokternya. Nah, itu yang tadi aku jelasin. Hamin 3 udah dicat dokternya ya. Heeh, karena ntar suka pada cancel dokternya. Nah, terus jadi kalau buat jaga malam juga kan kalian ada yang jaga selincah 1, selincah 2 sama IGD. Nah, Hamin 1 maksimal jam 12 kalian yang jaga selincah 1 dan yang ngechat itu harus yang jaga di selincah 1 juga. Sebentar ya, aku coba cari ini dulu. Aku coba cari jadwal jaga. Nah ya, ini jadwal jaga kakak residen ya. Misal sekarang tanggal eh 18 ya. Nah, kalian cari tanggal 18 nih, tanggal 18 ya. Nah, ini dari Kak Aca sampai Kak Rani ini ya, setengah ke atas itu jaga pagi ya. Ini karena weekend kan, jadi ada jaga pagi, jaga malam. Setengah ke atas itu jaga pagi. Nah, ini sebelah kiri ini yang jaga selincah 1. Yang sebelah kanan ini yang jaga di selincah 2. Nah, yang bawah ini yang jaga di IGD. Nah, misal ini kan hari Sabtu ya. Anggap kalian tuh jaga hari Minggu. Contoh, Steven, Fazila, Firly, sama Aksa gitu misalnya. Kalian jaga, Aksa jaga selincah 1, Steven jaga selincah 2, Fazila sama Firly jaga IGD. Nah, kan Minggu, kalian lihat jadwal Minggu. Minggu tanggal 19. Nah, sekarang kan hari Sabtu. Nah, maksimal
hari ini maksimal jam 12, yang jaga Selincah satu tadi kan si Aksa. Aksa harus chat Kak Nadia yang pojok kiri atas. Nah, jadi Aksa harus chat Kak Nadia. Ntar template chatnya juga ada ya. Nah, tapi nanti yang jaga Selincah 2 chat personal aja, misalnya di hari pas jaga itu chat aja personal. Kak izin Kak, saya uh, uh, Steven yang jaga, saya mohon bimbingan dan arahannya. Nggak usah. Nah, kecuali Aksa ya. Kalau Aksa ini dari H-1 dari hari ini buat jagain hari Minggu ya. Nah, terus kalau misalkan kalian bakal telat, anggaplah misalnya di weekdays gitu ya. Hari ini anggap tanggal 15. Nah, berarti tanggal 15 jam 12 siang maksimal yang jaga di Selincah satu harus chat Kak Vidya ya. Ini Selincah satu kan. Chatlah Kak Vidya. Nah, kalau misalnya telat, Vidya, Vidya yang jaga di Selincah satu kirim template telat di grup besar yang ada 3 gerbong itu sama kakak residen. Udah, habis itu nanti yang jaga di Selincah 2 kirim juga template itu ke Kak Widya. Tadi yang Selincah satu juga kirim ke Kak Vidya. Yang jaga IGD juga kirim template ke Kak Tata. Itu buat kalau telat doang. Nanti ada juga lah pakai tulisannya ini Selincah satu, Selincah 2, sama IGD. Jadi gitu. Emang agak pusing sih. Nanti tanya aja lah kalau misalkan kalian bingung pokoknya. Gimana guys? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Rakyat mau nanya, Apa tuh? kalau misalkan labjak itu kan cuma hari Selasa, Kamis sama Jumat ya tadi. Nah, selain hari itu, Heeh. misalnya aku jaga hari Selasa nih. Nah, Rabu tuh kan nggak ada labjak. Nah, itu tetap buat labjak apa gimana? Oh nggak usah, nggak usah. Jadi buat labjaknya itu Itu kalian jaga, ya udah jaga. jaga aja nggak usah nyari pasien gitu ya? Iya betul. Heeh. Oke. Itu jadi nanti sekre tolong bagi seadil mungkin. Jadi yang dapat labjak itu harus rata. Ya mungkin iya labjak Inggris harus rata, labjak Indonya harus rata. Ya mungkin kalaupun misalnya ntar ada yang nggak rata, ya kalau bisa aja lah. Maaf, terkeluar. Gimana guys? Ada lagi yang mau ditanya? Aman kah? Kayaknya aman aja sih, Git. Oke, berarti ini berarti buat ini dulu ya, Stephen buat apa?
ya perkiraan kalian bakal box apa aja. Oh Ini iya, iya. pokoknya pokoknya jadi Steven ini perlu bikin box, kira-kira box A siapa, box B siapa, box C siapa, box D siapa, box E siapa. Ini perkiraan karena eh, belum dapat ya Stevennya dari Mbak Ima ya. Iya, masih belum ada kabar lagi. Iya, pokoknya Fazila follow up terus lah. Hari ini follow up, besok follow up lagi. Minta jadwalnya. Ya, semoga aja ntar perkiraan Steven itu benar. Jadi kalian nggak ada yang perlu ubah jadwal lagi. Kalian nggak perlu minta operan lagi. Soalnya kalau, nah kan baru minggu dikasih. Berarti, iya, sedangkan kalian udah harus operan. Jadi ya perkiraan dulu ya. Jadi ya mohon maaf kalau misalkan nanti ada yang ternyata nggak sesuai kalian sama di jadwal yang dikirim Mbak Ima. Kalian harus operan ulang lagi. Karena harusnya tuh sebenarnya berurutan ya. Yang paling atas tuh pasti box A, bawahnya box B, box C, box D, box D. Tapi karena kalian ganjil, jadi kami tuh juga nggak tahu kalian bakal yang box apa, yang berempat, box apa yang bertiga. Jadi nanti ya sabar-sabar ya kalau misalkan nggak sesuai sama jadwalnya. Karena kalian udah harus operan box sekarang atau nggak besok. Dan juga sekre gerbang Steven juga udah harus bikin jadwal kan. Dan ya semangat kalau misalkan nggak sesuai karena box E-nya pasti berubah kan nama-namanya. Jadi kalian juga harus rombak jadwal lagi. Ini itu aja sih. Oke lah, semangat ya guys. Ini untuk day one kalian nggak langsung megang pasien follow up kok. Kalian eh watch and learn dulu lah dari yang gerbong kuning. Nanti hari Selasa baru kalian dapat pasien follow up. Pokoknya enjoy aja lah kalau di gerbong anak karena ya gimana ya, kalian tahu sendiri lah. Enjoy selagi kalian bisa enjoy. Pokoknya kalau misalkan ada gerbong kuning yang apa ya, yang nggak mau ngajarin kalian, yang nyuruh-nyuruh kalian, atau ada gerbong kuning yang misalnya baginya nggak adil, kalian langsung lapor aja ke aku atau kayak Steven deh. Langsung lapor ntar biar aku lurusin. Mungkin itu aja sih dari aku. Ntar kalau yang sekre udah ya ntar ada ini sendiri-sendiri ya. Ada operan sendiri-sendiri. Nanti jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyain dari gerbongnya bisa tanya ke sekre kalian masing-masing karena udah kami apa sekre kami sama sekre kalian udah operan sih harusnya. Mungkin itu aja sih dari aku. Gimana Steven? Kalau udah ya tetap aja Steven. Oke, thank you Git untuk operannya. Kayaknya mungkin kalau misalnya masih ada yang perlu ditanya, nanti aku PC aja ya. Oke, siap. Semangat guys. Oke, Melewati di anak ini. Good luck. thank you, thank you. Yuk.